Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Aulia, seorang gadis muda yang penuh mimpi, selalu merasa ada yang lebih besar dari kehidupannya yang sederhana di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Desa itu, meskipun kecil, dikelilingi oleh hutan lebat yang penuh dengan cerita-cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Aulia, yang sejak kecil dibesarkan oleh orang tuanya yang sederhana, tidak pernah benar-benar mempercayai cerita-cerita tersebut. Baginya, mereka hanyalah dongeng belaka, cerita tentang makhluk gaib, jin, dan dunia lain yang tak masuk akal. Namun, semua itu mulai berubah pada malam pesta desa, saat ia bertemu dengan seorang pria bernama Arya. Sejak pertemuan pertama itu, Aulia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Sesuatu yang menggetarkan hatinya, sesuatu yang membangkitkan rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arya bukanlah pria biasa. Ia memiliki pesona yang luar biasa. Dengan wajah tampan yang sempurna, mata yang seolah menyimpan banyak rahasia, dan tubuh yang tegap, Arya bukan hanya menarik perhatian Aulia, tapi juga semua orang di sekitar mereka. Bahkan ketika ia berbicara, kata-katanya terdengar seperti musik yang membuai jiwa, menenangkan namun penuh dengan kekuatan. Pada malam itu, Aulia merasa seperti berada dalam dunia yang berbeda. Seolah-olah segala sesuatu di sekitar mereka berhenti sejenak. Hanya mereka berdua yang ada. Arya berbicara dengan penuh perhatian, memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut Aulia. Begitu mudah bagi mereka untuk berbicara, seolah-olah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Aulia merasa seolah-olah telah menemukan jiwanya yang hilang, seseorang yang bisa mengerti dirinya lebih dalam dari siapapun. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terjadi pada Aulia. Tubuhnya semakin lemah dan sering merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan. Awalnya, ia hanya merasa sedikit pusing, tapi kemudian sakit kepala itu semakin parah. Aulia sering terbangun di tengah malam dengan rasa sesak di dada, seolah ada sesuatu yang menekan dirinya. Selain itu, ia mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat namun bisa ia rasakan di sekitar tubuhnya. Mimpi-mimpi Aulia juga mulai berubah. Mimpi-mimpi indah tentang Arya, yang semula terasa seperti fantasi yang manis, kini mulai membawa nuansa yang lebih gelap. Dalam mimpinya, ia sering berada di sebuah istana besar dengan dinding-dinding tinggi yang tertutup oleh kabut tebal. Di dalam istana itu, Aulia merasa seperti seorang ratu yang dipuja. Namun ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang menakutkan di balik semua keindahan itu. Aulia merasa tubuhnya semakin lemah setiap hari, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa seperti sedang terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Suatu malam, setelah ia terbangun dengan rasa sakit yang hebat di kepala, Aulia merasa seperti ada suara yang memanggil namanya. Suara itu datang dari dalam dirinya, seolah-olah ada kekuatan besar yang mencoba mengendalikan dirinya. Ia berteriak, mencoba membebaskan dirinya dari cengkeraman itu, namun tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ia tak bisa bergerak. Keesokan harinya, Aulia merasa semakin lemah. Tubuhnya menggigil, dan wajahnya pucat pasi. Orang tuanya yang mulai khawatir, akhirnya memanggil seorang dukun untuk memeriksa keadaan Aulia. Dukun itu adalah seorang wanita tua bernama Nyai Sari, yang sudah lama dikenal oleh masyarakat desa, karena kemampuannya dalam menangani masalah-masalah mistis. Ketika Nyai Sari memeriksa Aulia, ia terkejut dan mulai melakukan berbagai ritual untuk mencoba mencari tahu penyebab sakit Aulia. Setelah beberapa saat, Nyai Sari memberitahu orang tua Aulia bahwa ada sesuatu yang salah dengan putri mereka. Ia menyarankan agar Aulia segera dibawa ke tempat yang lebih aman, karena ada kekuatan gaib yang sedang menguasainya. Namun, Aulia tidak percaya pada apa yang dikatakan Nyai Sari. Ia merasa bahwa apa yang terjadi padanya hanyalah hal yang biasa. Penyakit atau mungkin stres. Pikirnya. Arya selalu ada untuknya, memberikan dukungan dan perhatian yang luar biasa. Setiap kali mereka bersama, Aulia merasa tenang. Arya, dengan segala pesonanya,
seperti sosok yang mampu menyembuhkan semua lukanya. Suatu malam, Arya mengajak Aulia untuk berjalan-jalan di luar desa. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan, tempat yang jarang dikunjungi orang. Aulia merasa sedikit cemas, tapi di sisi lain, ia merasa seperti tidak bisa menolak ajakan Arya. Sesampainya di tempat yang lebih jauh, Arya berhenti dan menatap Aulia dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Ada semacam keheningan yang tiba-tiba menguasai mereka, dan Aulia merasa seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi. Arya mendekat, matanya yang tajam menatap dalam-dalam ke dalam mata Aulia. "Aulia," kata Arya dengan suara lembut namun penuh kekuatan, "aku telah menunggu saat ini begitu lama. Kamu adalah takdirku, dan takdir kita telah ditentukan jauh sebelum kita bertemu." Aulia merasa ada yang aneh dalam kata-kata Arya, sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Sebuah perasaan asing muncul di dalam dirinya, seolah ada suara yang mengingatkan dirinya untuk berhati-hati. Namun, hatinya yang sudah terjerat oleh pesona Arya membuatnya tak mampu berkata apa-apa. Arya melangkah lebih dekat, dan tiba-tiba Aulia merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, seperti ada kekuatan lain yang mengambil alih tubuhnya. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, tubuhnya terasa sangat lemah, dan ia hampir jatuh. Arya menangkap tubuhnya dan membawanya ke sebuah tempat yang Aulia tidak bisa kenali. Di tempat itulah, kebenaran mulai terungkap. Arya mengungkapkan bahwa ia bukan manusia biasa. Ia adalah jelmaan jin dari dunia gaib yang telah jatuh cinta padanya, dan sejak lama ia sudah merencanakan untuk menjadikannya sebagai pengantin di dunia mereka. Aulia terkejut, dan tubuhnya mulai merasakan dampak dari pengungkapan itu. Dunia di sekitarnya terasa berputar, dan Aulia mulai menyadari bahwa dia bukan hanya sedang jatuh cinta, tapi juga sedang terperangkap dalam permainan yang jauh lebih berbahaya. Aulia terus merasa seperti ada sesuatu yang ganjil dalam hubungannya dengan Arya, meskipun ia tidak bisa mengungkapkan rasa cemasnya kepada siapapun. Setiap kali ia bersama Arya, tubuhnya terasa semakin lemah. Namun di saat yang sama, ia merasa terhipnotis oleh kehadiran pria itu. Ada daya tarik yang begitu kuat, seolah Arya bisa melihat langsung ke dalam hatinya, membuatnya merasa dipahami dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan, Aulia mulai memperhatikan bahwa setiap pertemuan mereka selalu terjadi pada waktu yang sangat tepat. Dan kadang-kadang, Arya seolah tahu apa yang ia rasakan tanpa Aulia harus mengatakannya. Di balik pesonanya yang memikat, ada sesuatu yang tidak bisa Aulia jelaskan. Arya seringkali berbicara tentang hal-hal yang sangat mendalam, tentang dunia lain, tentang takdir, dan tentang suatu kekuatan yang lebih besar dari manusia biasa. Ia bercerita tentang dunia yang tak terlihat oleh manusia, sebuah kerajaan yang tersembunyi jauh di balik dimensi yang berbeda. Aulia mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi benaknya tetap dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya, tapi ia merasa terikat oleh rasa cinta yang mendalam kepada Arya. Seiring berjalannya waktu, Aulia merasakan perubahan drastis dalam dirinya. Ia mulai mengalami kesurupan yang semakin sering, terkadang tubuhnya bergerak dengan sendirinya tanpa ia sadari, berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak ia mengerti. Ketika ia terbangun dari kondisi tersebut, Aulia merasa seolah-olah dirinya telah berada di tempat lain, di dunia yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Ada bayangan-bayangan yang terus mengikutinya, seolah-olah makhluk-makhluk tak terlihat sedang mengawasinya setiap saat. Meskipun ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanyalah halusinasi atau efek samping dari sakitnya, Aulia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang terus menghantuinya. Aulia mulai sering terbangun di malam hari dengan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, seolah ada sesuatu yang menghisap tenaganya. Matanya yang terpejam selalu dibayang-bayangi oleh wajah Arya. Namun kali ini, wajah itu terasa lebih menakutkan daripada indah. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar mencintai Arya, atau hanya terperangkap dalam pesona jahat yang menyelimuti dirinya. Setiap kali ia bertanya pada dirinya sendiri, hatinya mengatakan bahwa ia harus keluar dari hubungan ini, namun tubuhnya terasa begitu lemah, seolah ada kekuatan luar biasa yang menahannya. Puncaknya datang pada malam yang sangat gelap. Setelah Arya mengajaknya ke pinggir hutan yang lebih dalam, Aulia merasa sangat cemas. Arya mengajaknya ke tempat yang tidak dikenal, sebuah ruang terbuka yang tampaknya telah ditinggalkan lama, dengan udara yang terasa tebal dan tak nyaman. Di sana, Arya akhirnya mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Ia bukan manusia biasa. Ia adalah jelmaan jin,
makhluk yang telah terikat dengan dunia gaib selama berabad-abad. Dunia yang tidak bisa dimasuki oleh manusia biasa, dan di dunia itu, Aulia akan menjadi ratu yang memimpin dengan tangan kekuasaan yang tak terbatas. Aulia merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Aulia, suara Arya begitu dalam dan penuh kekuatan. Kamu adalah takdirku. Aku telah menunggumu begitu lama. Dunia ini telah mempersiapkanmu untuk menjadi bagian dari kami. Kamu akan menjadi pengantin, dan bersama aku, kamu akan menjadi ratu yang memerintah di dunia yang tidak bisa kamu bayangkan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Aulia merasa seperti terjebak dalam jaring-jaring halus yang tak terlihat, terperangkap dalam kata-kata yang begitu memikat namun penuh ancaman. Wajah Arya yang semula tampak penuh kelembutan kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Aulia mulai merasakan kekuatan jahat yang mengalir dalam darah Arya, yang menyusup ke dalam dirinya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Ada bisikan-bisikan yang memberitahunya bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Semua jalan keluar tertutup. Perasaan Aulia semakin kacau. Ia tidak tahu apakah ia sedang terjebak dalam mimpi buruk atau kenyataan yang sangat mengerikan. Rasa takut mulai melanda dirinya. Namun ada juga perasaan yang sangat kuat yang tidak bisa ia lepaskan. Perasaan cinta yang begitu mendalam pada Arya. Meskipun kini ia tahu bahwa cinta itu telah dibangun di atas kebohongan dan kegelapan. Saat Arya mencoba untuk mendekatinya, Aulia merasa dirinya semakin terjerat dalam jaring takdir yang telah disusun sejak lama. Pada titik inilah Aulia sadar bahwa ia harus memilih. Terus terjebak dalam dunia yang dijanjikan Arya atau melawan kekuatan gelap yang kini menguasainya. Namun, keberanian untuk melawan tampaknya mulai menghilang dari dalam dirinya. Aulia merasa seolah ia tidak punya pilihan, kecuali mengikuti jejak yang telah ditentukan untuknya. Namun, di dalam hatinya, jauh di dalam lubuk hatinya, ada suara yang memanggilnya untuk melawan, untuk mencari cara melepaskan diri dari takdir yang dipaksakan padanya. Aulia tidak tahu mengapa, tetapi sejak pertemuannya dengan Arya, segalanya mulai berubah. Kehidupan yang sebelumnya tenang dan sederhana mulai terombang-ambing oleh perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Rasa cintanya pada Arya begitu kuat, begitu memikat, namun di saat yang sama, ia merasakan ketidakberesan yang semakin besar. Sejak mereka pertama kali berbicara di pesta desa, Aulia merasakan sebuah keanehan yang samar, sesuatu yang terasa seperti tanda peringatan yang ia abaikan. Meskipun ia sering merasa bingung, perasaan itu lebih sering disamarkan oleh pesona Arya yang tak terbantahkan. Setiap pertemuan dengan Arya selalu terasa seperti dunia mereka berdua, meskipun dunia sekitar Aulia semakin gelap dan penuh misteri. Arya tampaknya selalu tahu apa yang Aulia butuhkan, apa yang ia rasakan, dan itu semakin membuat Aulia terjerat dalam pesona sang pria. Namun, tubuhnya mulai merasakan dampak buruk dari hubungan itu. Ia merasa lebih mudah lelah, sering mual, dan tubuhnya tampak semakin kurus. Meskipun Aulia mencoba untuk tetap berfungsi dengan normal, rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya kian tak tertahankan. Suatu malam, setelah pulang dari berjalan-jalan bersama Arya, Aulia terbangun dengan rasa sakit yang tajam di kepala. Ia mencoba untuk duduk di tempat tidur, namun tubuhnya begitu lemah dan terhuyung. Mungkinkah ini hanya efek dari lelah yang berlarut-larut? Namun, saat ia menatap bayangan dirinya di kaca, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Wajahnya pucat, matanya tampak cekung, dan kulitnya terasa dingin seperti es. Sebuah perasaan mencekam datang, seolah ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Keanehan ini berlanjut setiap malam. Mimpi Aulia mulai berubah menjadi lebih menakutkan. Sebelumnya, ia selalu memimpikan Arya dengan wajah yang tampak sempurna, mengajaknya ke tempat-tempat indah yang membuatnya merasa seolah hidup dalam kisah dongeng. Namun kini, mimpi itu menjadi kabur, gelap, dan dipenuhi oleh bayangan-bayangan menyeramkan yang tak bisa ia jelaskan. Kadang-kadang, Aulia terbangun dengan rasa takut yang mendalam, seolah-olah dia telah berada di dunia lain, dunia yang jauh lebih buruk daripada yang bisa ia bayangkan. Tidak hanya mimpi yang mengganggu tidurnya. Aulia mulai merasakan perubahan lain yang lebih menakutkan. Ia sering mengalami kesurupan tanpa alasan yang jelas. Dalam kondisi kesurupan ini, tubuhnya bergerak dengan sendirinya, berbicara dalam bahasa yang tak dikenalnya, dan terkadang, suara yang keluar dari mulutnya terdengar asing dan menyeramkan. Hal ini membuat orang tuanya sangat khawatir. Mereka menganggap Aulia sedang mengalami gangguan mental,
Namun Aulia sendiri merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan biasa yang menimpa dirinya. Suatu malam, ketika Aulia terbangun dari kondisi kesurupan yang lain, ia merasa ada yang sangat aneh dengan tubuhnya. Ia merasa terhimpit oleh kekuatan yang tidak bisa ia kontrol. Saat itu, ia melihat dirinya di cermin, dan bayangan yang ada di cermin tampak berbeda. Matanya tampak seperti bukan miliknya. Ada sesuatu yang gelap yang mengintip dari dalam matanya, seperti dunia yang tidak bisa ia akses dengan pikiran manusia. Aulia mulai bertanya-tanya apakah semua ini ada hubungannya dengan Arya. Tetapi ketika ia memandang wajah Arya yang selalu menenangkannya, ia merasa ragu. Arya adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya, satu-satunya orang yang memaham dirinya. Namun, rasa sakit dan keanehan ini terus berkembang. Aulia merasa semakin lelah, tubuhnya semakin kurus dan rapuh. Tidurnya terganggu, dan setiap kali ia berusaha tidur, ia merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Bahkan ketika ia berada di tempat yang ramai, seperti pasar desa atau di tengah keramaian, Aulia sering merasa seolah ada yang mengamatinya. Ada perasaan tidak nyaman yang terus mengikutinya, seolah ada makhluk gaib yang mengawasi setiap langkahnya. Ia mulai merasakan tekanan yang semakin besar untuk melawan, tetapi kekuatan itu terlalu kuat. Ia mulai merasa terjebak, terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Di tengah kebingungannya, Aulia memutuskan untuk pergi menemui dukun yang tinggal di luar desa. Nyai Sari, dukun yang sudah lama dikenal sebagai orang yang dapat mengatasi masalah-masalah mistis, adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi Aulia. Ia berharap dukun itu bisa memberinya jawaban atas semua yang terjadi. Namun, begitu ia tiba di rumah Nyai Sari, Aulia merasa ada yang sangat aneh dengan tempat itu. Rumah Nyai Sari tampak berbeda dari yang ia ingat, seolah-olah ada kekuatan gelap yang menyelimuti tempat itu. Nyai Sari menyambut Aulia dengan tatapan yang dalam dan penuh perhatian. Tanpa banyak bicara, Nyai Sari segera memulai ritual untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi pada Aulia. Setelah beberapa waktu, Nyai Sari membuka mata dan mengatakan dengan serius, "Aulia, ada sesuatu yang sangat salah dengan dirimu. Sesuatu yang datang dari dunia lain, dunia yang tidak bisa kamu lihat dengan mata manusia. Kamu sedang terjerat dalam jaring kekuatan yang sangat besar. Ada seorang jin yang telah mengikatmu, dan dia tidak akan melepaskanmu begitu saja." Aulia merasa terkejut, tetapi di sisi lain, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa apa yang dikatakan Nyai Sari mungkin benar. Aulia berusaha menahan air matanya yang hampir tumpah, namun perasaan itu begitu kuat, begitu menguasai dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat gelap yang sedang menariknya jauh dari dunia yang ia kenal. Seseorang yang sangat kuat sedang menguasai tubuhmu, Aulia, lanjut Nyai Sari dengan serius. Dia bukan manusia. Dia adalah makhluk dari dunia gaib, dari dunia yang sangat berbeda dari dunia kita. Kamu tidak bisa melawan dia, kecuali jika kamu membuat pilihan yang sangat sulit. Kata-kata Nyai Sari itu bergaung di dalam kepala Aulia, dan perasaan cemas semakin melanda dirinya. Mungkinkah ini semua ada hubungannya dengan Arya? Mungkinkah Arya adalah makhluk yang dimaksud oleh Nyai Sari? Aulia merasa bingung, tidak tahu harus percaya pada siapa. Arya telah memberikan rasa nyaman dan cinta yang ia dambakan, tetapi kini ia mulai merasa bahwa semuanya mungkin adalah kebohongan belaka. Setelah mendengar penjelasan dari Nyai Sari, Aulia merasa hatinya semakin kacau. Ia merasa seperti terperangkap dalam situasi yang semakin suram. Semua hal yang terjadi padanya sekarang tanpa lebih masuk akal, kesurupan yang sering terjadi, sakit yang datang tanpa alasan jelas, dan perasaan seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Namun, yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa dirinya terjerat dalam permainan yang melibatkan kekuatan gaib yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Arya, yang selama ini ia percayai dan cintai, ternyata bukanlah manusia biasa. Dia adalah jelmaan jin yang telah merencanakan takdirnya dengan cermat, dan Aulia menjadi bagian dari takdir itu. Aulia merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat ia merenungkan kata-kata Nyai Sari. Dunia yang selama ini ia anggap biasa, tiba-tiba terasa jauh lebih gelap dan penuh bahaya. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia masih mencintai Arya, merasakan ada kekuatan yang luar biasa yang menghubungkan mereka. Di sisi lain, ia merasa terancam oleh keberadaan Arya yang ternyata tidak manusiawi. Aulia tidak tahu harus memilih siapa,
kekuatan cinta yang selama ini ia rasakan, atau keselamatan dan kebebasan yang kini terasa semakin jauh. Aulia berusaha untuk kembali ke rumah dan menghadap orang tuanya, tetapi ia merasa seperti ada yang menghalanginya untuk kembali ke kehidupan normal. Setiap kali ia berpikir tentang kehidupan yang ia inginkan, sebuah kehidupan yang bebas dari ancaman gaib, perasaan itu terasa semakin jauh. Ia tahu bahwa keputusan untuk melepaskan Arya dan dunia yang telah ia masuki akan sangat sulit. Tetapi ia juga tahu bahwa semakin lama ia terjebak dalam hubungan itu, semakin sulit baginya untuk kembali. Keesokan harinya, saat Aulia sedang duduk di beranda rumah, Arya muncul di depan pintu dengan senyum yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Senyum itu terlihat begitu memikat, tetapi Aulia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya tidak lagi sehangat dan sejujur dulu, melainkan dipenuhi dengan rahasia yang tersembunyi di baliknya. Arya mendekat, dan Aulia merasa seolah-olah ia tidak bisa melawan tarikan kekuatan yang datang dari pria itu. "Aulia," kata Arya dengan suara lembut, namun kali ini ada ketegangan yang terasa di antara kata-katanya. "Kamu semakin jauh dari aku. Aku bisa merasakannya. Aku tahu kamu mendengarkan kata-kata Nyai Sari, tetapi apa yang dikatakannya tidak benar. Aku mencintaimu, dan kita bisa bersama di dunia yang jauh lebih indah daripada yang bisa kamu bayangkan." Aulia merasakan kata-kata Arya mengusik hatinya. Ia ingin mempercayainya, ingin kembali merasakan kenyamanan yang pernah ia rasakan saat berada di dekat Arya. Namun, kali ini ia merasakan keraguan yang tak tertahankan. Ada perasaan takut yang semakin membesar di dalam dirinya, sebuah perasaan yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Arya mungkin hanya tipu daya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, seperti ada kekuatan lain yang mempengaruhi pikirannya dan emosinya. Sebenarnya, Arya melanjutkan dengan tatapan yang semakin dalam, "Kamu sudah memilih, Aulia. Takdir kita sudah ditentukan. Kamu akan menjadi bagian dari dunia kita, dunia tempat kamu seharusnya berada. Tidak ada jalan keluar dari sini. Kamu akan menjadi pengantinku, dan kita akan bersama di dunia yang penuh dengan kekuasaan dan keabadian." Aulia merasa tubuhnya semakin lemah, dan suara Arya terdengar semakin berat di telinganya. Ia merasa seolah-olah tubuhnya mulai terjatuh ke dalam dunia yang tidak ia inginkan, dunia yang tidak dapat ia kontrol. Hati Aulia dipenuhi dengan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia merasa seolah-olah ia bukan lagi dirinya sendiri, melainkan hanya sekadar alat dalam rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa ia pahami. Pikiran Aulia menjadi semakin kacau. Ia tahu bahwa untuk melarikan diri dari dunia yang diciptakan Arya untuknya, ia harus mengambil langkah yang sangat besar, sebuah keputusan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun, dalam setiap langkah yang ia ambil untuk mencari jalan keluar, ada rasa takut yang mengekangnya. Rasa takut akan kekuatan yang lebih besar, rasa takut akan kehilangan segalanya, termasuk cinta yang selama ini ia rasakan kepada Arya. Dalam hatinya, Aulia menyadari bahwa ia hanya memiliki satu pilihan, melawan atau menyerah. Jika ia memilih untuk melawan, ia harus siap menghadapi segala sesuatu yang datang dari dunia gaib yang telah menguasai dirinya. Jika ia memilih untuk menyerah, ia harus menerima takdirnya sebagai pengantin jin, menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan kegelapan dan kekuasaan. Namun, meskipun hati Aulia terombang-ambing, ada satu hal yang pasti. Ia tidak ingin menjadi korban takdir yang dipaksakan padanya. Aulia merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia berdiri di tengah ruang yang penuh dengan kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya yang sangat redup. Arya, yang selama ini ia cintai, kini berdiri di hadapannya dengan tampilan yang jauh berbeda. Wajahnya yang selama ini penuh dengan senyuman manis dan hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh kekuatan yang menakutkan. Tubuh Arya tampak semakin besar, dengan aura yang memancarkan kekuatan jahat yang luar biasa. Aulia merasa tubuhnya tertekan oleh energi yang tak terlihat, seolah-olah udara di sekitar mereka menjadi semakin berat. "Aulia, kamu sudah memilih, bukan?" Arya berkata dengan suara yang menggema, begitu dalam dan penuh kuasa. "Kamu adalah bagian dari kami sekarang. Dunia kita adalah dunia yang penuh dengan kekuasaan yang tak terbatas. Aku telah menunggumu untuk bergabung denganku, untuk menjadi pengantinku di dunia ini. Tidak ada yang bisa menghalangi kita." Aulia merasa kakinya gemetar. Ia tahu bahwa saat ini, keputusan yang ia buat akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi, di tengah-tengah ketakutannya,
Ada sesuatu yang lebih besar yang bergejolak dalam dirinya. Ada keinginan yang lebih kuat untuk membebaskan dirinya, untuk melawan takdir yang telah dipaksakan padanya. Keinginan itu datang dari kedalaman hati Aulia, sebuah dorongan untuk melawan kegelapan yang telah menguasai hidupnya. Aku tidak ingin menjadi bagian dari dunia ini. Aulia berteriak, suaranya penuh dengan kebingungan dan tekad. Aku tidak ingin menjadi pengantinmu, Arya. Aku ingin hidup seperti sebelumnya. Aku ingin kembali ke dunia yang aku kenal, dunia yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan, bukan dunia yang penuh dengan kegelapan dan penderitaan. Arya terdiam sejenak, menatap Aulia dengan tatapan yang begitu dalam, seolah-olah mencoba mencari tahu apakah Aulia benar-benar berniat melawan takdir yang telah ditentukan untuknya. Namun, setelah beberapa detik, senyuman tipis muncul di wajah Arya. Senyuman yang begitu dingin dan penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Kamu tidak bisa melawan takdirmu, Aulia, kata Arya, suaranya rendah dan penuh dengan ancaman. Kamu sudah terikat denganku. Kamu sudah memilih. Tidak ada jalan keluar. Dunia ini adalah dunia kita, dan kamu akan menjadi bagian dari kerajaan kita. Aulia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Ada suara-suara bisikan yang terdengar di telinganya, suara-suara yang mengingatkannya bahwa ia tidak bisa melawan. Ada rasa takut yang semakin besar di dalam dirinya, namun di balik rasa takut itu, ada keberanian yang muncul begitu saja. Aulia tahu bahwa ia harus melawan, meskipun itu berarti menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Tidak, aku tidak akan menyerah, teriak Aulia, suaranya bergema di dalam ruang yang gelap. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Aku akan berjuang untuk kebebasanku. Dengan kata-kata itu, Aulia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Tubuhnya yang sebelumnya lemah kini terasa lebih kuat. Sebuah cahaya terang muncul dari dalam dirinya, menyinari seluruh ruangan yang gelap. Aulia tidak tahu dari mana cahaya itu datang, tetapi ia tahu bahwa itu adalah kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang telah lama terpendam, kekuatan yang mungkin bisa membantunya mengalahkan Arya dan dunia gelap yang ingin ia masuki. Apa ini? Arya tampak terkejut. Bagaimana mungkin kamu? Aulia tidak membiarkan Arya menyelesaikan kata-katanya. Dengan penuh tekad, ia melangkah maju, berusaha untuk melawan semua kekuatan yang ingin mengendalikan dirinya. Ia merasakan tubuhnya semakin kuat, semakin tidak terbendung. Sebuah suara dalam hatinya mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Aulia tahu bahwa inilah saatnya untuk melawan, untuk menghancurkan ilusi yang telah diciptakan Arya. Namun, Arya tidak menyerah begitu saja. Ia melangkah maju, dengan tatapan yang semakin mengerikan. Dengan cepat, ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, sebuah kekuatan besar melesat ke arah Aulia. Aulia merasakan energi itu menghantam tubuhnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Tubuhnya terasa sangat sakit, seolah-olah seluruh tulangnya hancur. Namun, meskipun rasa sakit itu begitu kuat, Aulia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus ia hadapi. Dengan sekuat tenaga, Aulia bangkit, mencoba untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dalam sekejap, ia merasakan energi dalam dirinya mengalir semakin kuat. Cahaya yang sebelumnya redup kini semakin terang, membentuk sebuah perisai yang melindungi dirinya dari serangan-serangan yang datang dari Arya. Aulia tidak tahu bagaimana ia bisa melakukan semua ini, tetapi ia tahu bahwa ia harus melawan dengan segala yang ia miliki. Aku tidak akan biarkan kamu menguasai hidupku, Arya. Aulia berteriak dengan penuh semangat. Aku memilih untuk bebas. Dengan kata-kata itu, Aulia melepaskan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya. Sebuah ledakan cahaya yang luar biasa besar muncul dari tubuhnya, menghancurkan segala kegelapan di sekitarnya. Arya terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan yang begitu besar yang tiba-tiba muncul dari Aulia. Cahaya itu semakin besar, semakin kuat, hingga seluruh ruangan yang gelap menjadi terang benderang. Namun, meskipun cahaya itu begitu kuat, Aulia tahu bahwa ini hanya awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada apa yang ada di depannya. Aulia tidak tahu apakah ia akan bisa mengalahkan Arya dan makhluk gaib lainnya, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan pernah menyerah. Ini belum selesai, Arya, kata Aulia dengan suara yang tegas.
Aku akan menghancurkan segala kegelapan yang ada dalam diriku. Aku akan mengambil kendali atas hidupku, dan aku tidak akan membiarkan takdirku ditentukan oleh siapapun. Cahaya yang muncul dari dalam tubuh Aulia semakin menyilaukan, melintasi udara dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkahnya terasa begitu kuat, seolah-olah ia sedang mengendalikan kekuatan alam semesta itu sendiri. Aulia tidak hanya melawan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebebasan yang selama ini ia dambakan. Rasa sakit yang ia rasakan sebelumnya kini menjadi bahan bakar yang menguatkan tekadnya. Ia tahu bahwa ini adalah saat untuk menunjukkan kepada dunia, kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa mengubah takdir yang telah dipaksakan kepadanya. Arya, yang sebelumnya tampak sangat percaya diri dengan kekuatannya yang luar biasa, kini terlihat terkejut dan sedikit ragu. Tatapannya yang penuh dengan kekuasaan kini berubah menjadi kebingungan. Ia tidak menyangka bahwa Aulia, yang selama ini ia anggap lemah dan mudah diatur, bisa menjadi ancaman sebesar ini. Dengan cepat, Arya mencoba untuk mengumpulkan energi dan melepaskan serangan lain yang lebih kuat, tetapi kali ini, Aulia sudah siap. Perisai cahaya yang membungkus tubuhnya semakin kuat, menahan segala serangan yang datang darinya. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku, Arya. Aulia berteriak, suaranya menggema dengan keyakinan yang tak terbendung. Kekuatanmu tidak ada artinya di hadapan kekuatan yang datang dari dalam diriku. Setiap kata yang keluar dari mulut Aulia, seperti memperkuat cahaya yang ada di dalam dirinya. Cahaya itu semakin membesar, meluap seperti lautan energi yang tak terbendung. Arya semakin mundur, mencoba untuk melindungi dirinya dengan kekuatan gelap yang ia miliki, tetapi ia semakin tersudut. Aulia menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melawan sepenuhnya, untuk melepaskan dirinya dari belenggu kekuatan jahat yang telah menguasainya begitu lama. Dengan sebuah gerakan tangan yang tegas, Aulia melepaskan cahaya yang bersinar terang menuju Arya. Serangan itu bukan hanya fisik, tetapi juga simbol dari keputusannya untuk melawan kegelapan yang telah menguasai dirinya. Aulia merasakan kekuatan itu seperti arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya, meluncur keluar, menghancurkan segala hal yang menghalangi jalannya. Arya mencoba untuk menghindar, tetapi cahaya itu mengejarnya, mengepungnya dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, di saat-saat terakhir, Arya menunjukkan sisi dirinya yang lebih gelap. Dengan suara yang menggelegar, ia memanggil kekuatan gaib yang lebih tinggi, yang datang dari kedalaman dunia yang tidak diketahui oleh manusia. Sebuah bayangan besar muncul di belakang Arya, bayangan yang berkilauan dengan aura hitam pekat, seperti makhluk yang berasal dari alam yang sangat jauh dan berbeda. Bayangan itu menciptakan gelombang energi yang begitu besar, berusaha untuk menahan cahaya Aulia dan menggoyahkan kekuatannya. Aulia merasa tubuhnya hampir terjatuh oleh tekanan gelombang energi yang datang dari makhluk gaib itu. Rasa sakit yang luar biasa menghantamnya, seolah-olah ia terperangkap di dalam sebuah badai yang tidak dapat ia kendalikan. Namun, di tengah-tengah kekuatan gelap yang berusaha menguasainya, Aulia mendengar sebuah suara lembut namun kuat di dalam hatinya. Suara itu bukan milik Arya, bukan juga makhluk gaib yang muncul dari bayangan. Itu adalah suaranya sendiri, suara yang mengingatkannya akan kekuatan yang telah ada dalam dirinya sejak lama. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Aulia, suara itu berkata. Kekuatanmu bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Percayalah pada dirimu, dan kamu akan bisa mengalahkan kegelapan ini. Dengan suara itu sebagai dorongan, Aulia menarik napas dalam-dalam dan merasakan kekuatan yang baru. Cahaya yang sebelumnya memudar kembali bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia mengumpulkan segala kekuatan yang ada dalam dirinya, menyalakan api semangat yang membara. Arya dan makhluk gaib itu mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi Aulia tahu bahwa kekuatan cinta, kebebasan, dan keberanian yang ada dalam dirinya jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa mereka ciptakan. Dengan satu dorongan kuat dari hatinya, Aulia melepaskan cahaya yang sangat terang, lebih kuat daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Cahaya itu meluncur seperti gelombang yang membelah kegelapan, menghancurkan bayangan besar yang ada di belakang Arya. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, dan tubuh Arya terlempar jauh, terjatuh ke tanah dengan kekuatan yang sangat besar. Aulia berdiri tegak, merasakan setiap napasnya penuh dengan energi yang luar biasa. Ia tahu bahwa ia telah mengalahkan kegelapan yang selama ini menguasainya. Arya terbaring di tanah,
tak lagi tampak seperti pria yang tampan dan mempesona yang pernah ia kenal. Wajahnya kini tampak hancur, dan tubuhnya terkulai tak berdaya. Aulia memandangnya dengan perasaan yang campur aduk, tidak hanya rasa kebebasan, tetapi juga kesedihan. Arya, yang selama ini ia cintai, ternyata hanyalah sebuah bayangan dari dunia lain, makhluk yang tidak bisa ia miliki. Namun, Aulia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Ia tidak akan lagi terjebak dalam dunia gelap yang diciptakan oleh Arya. Kini, ia bebas. Aulia berdiri di tengah-tengah dunia yang kini tampak berbeda. Cahaya yang bersinar terang di sekitar tubuhnya masih menyisakan jejak-jejak kekuatan luar biasa yang baru saja ia lepaskan. Semua rasa takut yang pernah menghantui dirinya kini terasa hilang, digantikan dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia yang semula terasa asing, penuh ancaman dan kegelapan, kini tampak seakan terbuka lebar untuknya. Namun, meskipun kebebasan itu kini ada di ujung jarinya, Aulia tahu bahwa itu bukanlah akhir dari perjalanan panjangnya. Sebaliknya, ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru yang harus ia bangun sendiri. Melihat tubuh Arya yang terjatuh, Aulia merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya bisa membebaskan dirinya dari takdir yang terjalin dengan kekuatan gelap. Namun, di sisi lain, ada rasa kesedihan yang mendalam, sebuah perasaan kehilangan yang datang dari kenyataan bahwa Arya, pria yang pernah ia cintai, kini terbaring tak berdaya di hadapannya. Semua kenangan indah yang pernah mereka lewati bersama kini menjadi bayang-bayang yang tak dapat ia raih lagi. Dengan perlahan, Aulia berjalan mendekati Arya yang terkulai lemah di tanah. Ia merasa tidak ada kemarahan dalam dirinya, hanya keheningan yang menyelubungi segala perasaannya. Arya, yang telah lama ia anggap sebagai belahan jiwanya, kini hanya tinggal sebuah kenangan. Aulia menatap wajah Arya yang kini penuh dengan kelemahan, jauh berbeda dari kekuatan jahat yang sebelumnya memancar darinya. Ia tahu bahwa dalam dirinya sendiri, ia telah mencapai sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kekuatan magis atau kemampuan fisik. Ia telah mencapai kebebasan sejati, kebebasan untuk memilih jalannya sendiri tanpa terikat oleh kekuatan apapun, tanpa ada yang mengendalikan takdirnya. "Maafkan aku, Arya," Aulia berkata pelan, suara penuh penyesalan yang sulit ia bendung. "Aku tidak bisa menjadi bagian dari dunia yang kamu ciptakan. Aku harus memilih untuk hidup, bukan untuk terjebak dalam dunia gelap ini." Arya, yang masih terbaring, membuka matanya perlahan. Ada sedikit cahaya yang kembali muncul di wajahnya, tetapi itu tampak sangat lemah. Ia menatap Aulia, seakan mencoba mencari arti dari kata-katanya, tetapi tubuhnya tidak lagi kuat untuk bergerak. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Arya berbicara, Aku tahu. Kamu memang lebih kuat dari yang aku kira. Aulia, aku tidak bisa menghalangimu lagi." Aulia merasa ada sebuah kedamaian yang datang begitu saja. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Arya setelah ini, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal lagi dalam dunia yang telah dihancurkan oleh kekuatan gelap. Ini adalah kesempatan baginya untuk kembali ke dunia nyata, dunia yang penuh dengan cahaya dan harapan. Tanpa menunggu lebih lama, Aulia berbalik dan melangkah pergi dari tempat itu. Dunia di sekelilingnya masih terasa asing. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dengan langkah pasti, Aulia menuju ke pintu gerbang dunia gaib yang kini terbuka lebar. Dunia yang dulu terasa menakutkan dan membingungkan kini, tampak seperti tempat yang bisa ia kuasai. Dunia itu bukan lagi tempat yang penuh dengan ancaman, tetapi dunia yang harus ia pahami, yang harus ia terima untuk bisa menjalani kehidupannya dengan penuh arti. Sebelum melangkah lebih jauh, Aulia berhenti sejenak. Dalam keheningan malam yang semakin larut, ia merasakan ada sesuatu yang menggema di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang mengingatkannya pada segala yang telah ia lewati. Ada rasa syukur yang muncul begitu saja, rasa terima kasih kepada dirinya sendiri yang telah memilih untuk berjuang, untuk melawan kegelapan yang ada di dalam dirinya. Semua hal yang terjadi, baik itu kenangan indah maupun penderitaan, kini menjadi bagian dari perjalanan hidup yang telah membentuk siapa dirinya sekarang. Ketika Aulia melangkah keluar dari dunia yang penuh kegelapan itu, ia disambut oleh cahaya bulan yang lembut. Cahaya itu menerangi wajahnya yang kini penuh dengan kedamaian. Dunia yang semula tampak begitu menakutkan kini terasa lebih cerah,
seolah memberi kesempatan baru untuk dirinya menjalani hidup yang baru. Aulia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tetapi itu bukanlah sesuatu yang harus ia takuti. Hidup baru ini adalah hasil dari keputusan yang ia ambil, dari perjuangan yang ia lakukan untuk bebas dari dunia yang membelenggunya. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu. Aulia kembali ke rumahnya, dan meskipun segala sesuatu terasa berbeda, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia kini tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Aulia tidak lagi merasa cemas atau takut akan dunia gaib yang pernah menakutkannya. Sebaliknya, ia mulai belajar untuk memahami dunia itu, untuk berinteraksi dengannya dengan cara yang baru, cara yang penuh dengan kehati-hatian dan kebijaksanaan. Pada suatu malam yang tenang, Aulia duduk di beranda rumahnya, memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Ia merasa kedamaian menyelimuti dirinya, meskipun bayang-bayang masa lalu masih terkadang muncul dalam pikirannya. Namun, Aulia tahu bahwa ia telah melalui ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian untuk memilih antara hidup dalam kegelapan atau mengejar cahaya yang ada di dalam dirinya. Kini, ia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang penuh dengan harapan dan kemungkinan baru. Saat itu, Aulia menyadari bahwa ia tidak hanya bebas dari dunia gaib yang telah menguasainya, tetapi juga bebas dari ketakutannya sendiri. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam takdir yang telah ditentukan oleh orang lain. Kini, Aulia adalah penguasa atas hidupnya sendiri, dan dengan kekuatan yang ia miliki, ia akan membangun masa depan yang lebih cerah. Dunia ini, baik itu dunia nyata maupun dunia gaib, sekarang ada di tangannya. Aulia tahu bahwa ia siap untuk menghadapi apapun yang datang di depan, karena ia telah belajar untuk menjadi kuat, untuk memperjuangkan kebebasannya, dan untuk mengikuti jalan yang ia percayai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.